Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang saya hormati bil khusus kepada Ketua Wilayah Partai PKB Provinsi Banten, Bapak Haji Ahmad Fauji, yang saya hormati Bapak Sekwil, Bapak Haji Umar Barwami, dan Bapak Bedum, Bapak Saripudin Oboy, dan yang saya hormati Bapak Ketua Suro DPW Provinsi Banten, Abah Yai Aum Muhtadi, dan beserta jajarannya, dan yang saya hormati koordinator pelaksana pengajian selama bulan puasa, dan mudah-mudahan koordinator pengajian bulan-bulan seterusnya, Bapak Haji Gopur, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan DPW, DPC, DPP Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai PKB, dan yang saya hormati rekan-rekan penyimak media Facebook, Instagram, dan lain-lain yang menyiarkan langsung secara pada sore hari ini. Alhamdulillah, yang saya hormati, mudah-mudahan keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurulillahi linikmatillah. Kita pada sore hari ini menjelang menunggu bedug maghrib datang, menunggu menjelang buka, menunggu waktu maghrib. Alhamdulillah, saya kembali dikudrat irodatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisi yang kesekian kalinya di acara kajian setiap bulan Ramadan di kantor DPW Banten. Mudah-mudahan kita sekalian ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam mari kita sampaikan ke baginda kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita sekalian silah wal fadilah wal mubarakah. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para rekan-rekan sekalian, insya Allah kita akan mengkaji kitab yang namanya Tanbihul Ghafilin. Kitab matannya yaitu Bustanul Arifin, karangan mu'alifnya Abu Lais Az-Zahid Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan berisikan kajian-kajian tentang keilmuan, kajian-kajian tentang kesadaran kita tentang manusia. Maka dalam kesempatan ini insya Allah 1 jam kurang lebih ke depan kita akan membahas tentang tata cara bagaimana caranya mencari ilmu, mendengarkan ilmu, mengamalkan ilmu, dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa musannifu rahimahumakumullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-babul asru fi adabil mudzakkir utawi bab kang kaping 10 fi adabil mudzakkir
ing dalam tata krama wong kang mituturi, menyelenggarakan atau memberikan kajian-kajian, seorang alim lah yang orang biasa memberikan fitwah segala macam. Di sini kita kita bahas tentang tata keramanya orang yang biasa memberi nasihat, memberi pitutur, memberi mauidhah hasanah, dan memberi kajian-kajian. Ini ada tata keramanya. Qalal faqih wis nganika sapaki pakih Abu Les Nasr bin Muhammad As-Samarqand rahmatullah, moga rahmati huing kifakir Allah sapa Allah. Awalu ma yahtaju ilaihil muzakkir yajibu ayyakuna solihan bi nafsihi li'annahu law lam yakun solihan yahrubu minhul uqala'u. Awalu ma yahtaju utawi kawitan perkarane yahtaju butuh ilaihi maring ma al mudzakir sapa wong kang mituturi, wong kang nasihati, yajibu iku wajib ayakuna aparap jantah anak ya mudzakir solihan iku soleh fi nafsihi, solihan fi nafsihi, soleh ing dalam awake ya mudzakir, wa solihal amalihi lan soleh ing dalam amale, soleh ilmune. Lianahu karena satu mudzakir lau lam yakun solihan, lamun oranana ya mudzakir solihan iku soleh, yahrubu maka malayu minhu saking mudzakir al uqala'u apa karismatik, apa kewibawaan. Bab yang pertama mengatakan qalal fakir awaluma, pertamanya bagi seseorang yang mudzakir, yang sering memberikan kajian, yang sering memberikan pituah, yang sering memberikan nasihat. Ini di sini ada babnya, ada aturannya. Bukan hanya sekedar pendengar muthalib yang disarankan memakai cara dan tata cara, maka mudzakir pun orang yang memberikan nasihat, rektor lah kira-kira, itu pun sama, ada teori dan tata keramanya. Tata keramanya mudzakir, orang yang memberikan nasihat, pertama wajib hukumnya kepada mudzakir tersebut ayyakuna solihan, si mudzakirnya harus soleh dulu. Istilah kata, jangan dulu ngajarin orang, jangan dulu magahin orang, tapi kitanya belum bisa. Jangan sampai seperti itu. Artinya kalau kita ingin menjadi mudzakir, harus posisi kita menjadi solih. Soleh kelakuannya, soleh amalnya, soleh dan soleh dohir batinnya. Amin, mudah-mudahan insya Allah ya. Karena apa? Li'annahu law lam yakun solihan, kalau seandainya sang penutur, sang mudzakir, sang pengajar itu tidak soleh, maka yahrubu minhul uqala, maka secara tidak langsung akan tidak punya harga diri. Nanti kata pendengarnya, masa iya Bapak ngajarin ke kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum tidur, kok Bapak langsung tidur tidak sholat sunnah dulu. Maka kalau kita digap, ditanya oleh jamaah seperti itu, maka kita akan malu ya. Maka sebelum memang memerintahkan ke orang, ke mustami, ke mubtadi, maka selayaknya kita harus sudah soleh
kitanya sendiri. Ini dalam kajian tata cara ruang lingkup mencari ilmu. Tidak akan beda dengan tata cara ruang lingkup kita menjadi seorang pemimpin. Menjadi bapak dalam rumah tangga hampir sama seperti itu. Seorang mudakir, seorang ayah harus memang lebih mendahului sebelum apa yang dia perintahkan. Kalau kita memerintahkan sholat kepada anak kita, memerintahkan puasa, memerintahkan baca Al-Quran dan semacamnya, anak kita perintahkan, istri kita perintahkan. Kalau memang seandainya kita belum melaksanakan, maka lam yakun solihan yahrubu minhul uqala, maka harga diri kita akan malu. Apa katanya seandainya kita nyuruh anak sholat gitu. Tong sholat lu udah sore, kata bapak, kata anaknya bapak juga belum sholat, kan malu kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka seyogyanya, sejatinya, sebagusnya kalau kita menjadi seorang penutur, jadi pemimpin dalam skala kecil, kita jadi pemimpin keluarga, dalam skala besar kita jadi pemimpin umat, kita jadi pemimpin pesantren, maka seyaktinya kita mau tidak mau harus dituntut menjadi soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kalau kita tidak soleh, maka itu jaminannya harga diri kita akan copot, harisma kita akan hilang, harga diri kita akan hilang dengan sendirinya. Wa yaqtadi bihi as-sufaha'u fayakunu fi dzalika fasadun alim. Wa yaqtadi lan natrafi bihi kalawan mudzakir as-sufaha'u sapa as-sufaha'u ngarendahaken. Fayakunu makana fi dzalika ing dalam mongkonon yajibu ayakuna solihan. Fasadul alim apa jorene wong kang alim. Wa kalamuhu lan kalame ya alim. La yanji'u fi qulubin nas, maka la yanji'u ora berguna, ora manfaat iya si mudzakir fi qulubin nas ing dalam atine manusia. Subhanallah. Kata Imam Al-Fakir Abu Lais Nasar bin Muhammad As-Samarqandi mengatakan wayak tadi bihi seyogyanya kita seorang mudzakir harus bisa mensolehkan diri kita. Maka kalau seandainya kita tidak soleh, mengatakan tapi tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh kita, maka wayak tadi bihi sufaha'u fi dzalika, maka sekali lagi nomor kedua badan kita akan direndahkan. Maka dengan sendirinya akan rendah diri kita di mata mereka, di mata thalabul ilmi, di mata anak istri kita. Naudzubillahi min dzalik. La yanji'u fi qulubin nas, maka kalau memang seorang mudzakir sudah tidak soleh, maka risiko berikutnya, maka la yanji'u fi qulubin nas, maka omongan kita tidak akan berguna, tidak akan ada apa-apanya fi qulubin nasi, di dalam hati manusia, orang yang kita ajarkan, orang yang kita pituturi, orang yang kita didik. Umpamanya memang anak istri kita. Maka kalau kita tidak soleh duluan, maka pasti kita akan
tidak ada gunanya perintah kita akan dicampakkan begitu saja perintah kita oleh anak istri kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka dituntut bagi seorang mudzakkir, bagi seorang alim, bagi seorang yang kepala rumah tangga dan kepala-kepala yang lainnya itu harus soleh. Bila mana pimpinannya soleh, maka rakyatnya, masyarakatnya, anak buahnya akan soleh. Amin. Insya Allah. Amin. Wayan bagi lil mudzakkir lan seyogya lil mudzakkir kadua wong kang mituturi ayakuna apa repyantah ono ya mudzakkir waro'an iku waro'i fala yahdusun nasa bihadisin lam yuslih indahu li'anahu karena satunya kelakuan ruwiha an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diriwayatkan saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu satunya Ali bin Abi Thalib qala iku ngandika ya bin Abi Thalib dapat man hadasa bihadisin wa huwa yuro annahu kadzabun fahuwa ahadul kadibin manutaya sapa wong hadisun iku nyerita yasiman bihadisin kalawan ceritaan wa walan yasiman yuro annahu kadzibun iku ningali anau satu yasiman kadibun iku bohong fahuwa maka wa yasiman ahadul kadibina iku salah sawijine wong kang tukang bohong kabeh. Naudzubillahi min dzalik. Berikutnya wayan bagi lil mudzakkir prayogo seyogya sebaiknya sebagusnya ayakuna rawaroan sebaiknya bagi seorang mudzakkir ayakuna waroan sebelum menjadi mudzakkir memang seharusnya sudah memakai sifat waro. Sifat waro itu adalah salah satu sifat yang memang implementasinya nanti ke arah kewalian. Jurusannya waro itu adalah hati. Udah permainan hati. Maka namanya waro berterima kasih, menikmati apa yang ada. Itulah waro kira-kira. Nah maka seorang mudzakkir, seorang pembimbing, seorang ketua, seorang pembimbing, seorang pemimpin sejatinya pertama harus dituntut soleh. Yang kesininya berikutnya harus dituntut waro. Waro harus itu apa adanya, menyampaikan hak dengan benar, menyampaikan hak dengan berani, menyampaikan hak ya dengan dalil-dalil yang betul. Mana fala yahdasun nasa bihadisin. Maka jangan menyampaikan cerita seorang mudzakkir tersebut an-nasa kepada manusia halayak ramai bihadisin kalawan dengan satu ceritaan lam yasih indahu, ceritaan tersebut tidak sehat, artinya tidak baik, ceritaan tersebut isinya bohong, maka itu tidak baik kepada mudzakkir. Maka bagi seyogyanya, bagi seorang mudzakkir, seorang pemimpin, ya kalau bercerita tersebut
Artinya harus yang benar. Tidak boleh cerita menyampaikan yang benarnya 1, umpama bohongnya 20. Itu tidak boleh. Maka kalau seandainya kita menyampaikan cerita-cerita tersebut benar, apalagi cerita tentang hadis, sesuai rawinya, sesuai hadisnya, maka cerita tersebut kembali akan berimbas kepada diri kita sendiri. Saya teringat satu cerita, dulu ada seorang kepala desa, mohon maaf. Ini seorang kepala desa di hutan sana, kepala suku. Nah, setiap dia mau mentertibkan sesuatu kepada masyarakat suku tersebut, di hutan tersebut, maka kepala suku tersebut atau mohon maaf lurah tersebut suka nakut-nakutin pakai maung atau harimau. Maka orang takut dia. Itu. Atau mau nyuruh apa, lurah tersebut pasti nakut-nakutin ada harimau. Awas, sulah macam-macam dia, ayam maung. Jangan keluar rumah. Kalau udah maghrib ada maung. Kalau ada yang tolong-tolong, jangan ditolongin. Pasti itu orang lagi dimakan maung. Karena memang ceritanya itu sering banyak fiktif, tujuannya menipu. Maka suatu hari nanti itu sang kepala suku, sang kepala desa memang kebetulan dimakan maung, dimakan harimau. Maka dimakan kakinya, ya sontak si kepala desa tersebut ya minta tolong. Tolong. Maka sampai ajal menjemput, masyarakat tersebut tidak ada yang keluar satupun. Tidak ada yang nolongin satu. Karena apa? Karena memang sudah sering biasa diperlakukan seperti itu. Artinya cerita si kepala desa tersebut tolong segala macam itu isinya kebohongan. Maka sekalinya betul, maka itu dianggap bohong. Maka sekali lagi hematnya, bijaksananya bagi seorang mudzakkir, kalau ingin menyampaikan cerita, ceritalah berdasarkan dongeng yang ada sanadnya, dongeng hadis yang ada perawinya segala macam. Kudu komplit, harus komplit, ceritanya harus benar yang disampaikan. Karena kalau seandainya cerita tersebut datangnya dari seorang mudzakkir, maka kesamiin, kemustamiin itu dianggapnya adalah pituah, maka akan dipakai. Maka jangan macam-macam ya. Li'annahu ruwiya an Ali bin Abi Thalib. Cerita ini ada diriwayatkan dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahabat Ali sekaligus sang mantu daripada Kangjeng Rasul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala, Ali berkata, man, barang siapa saja orangnya hadasa bercerita atau mengeluarkan hadis, mengeluarkan fatwa, mengeluarkan dalil. Hadasa mengeluarkan dalil, yibi hadisin, kalawan satu dalil, wahwa yuro anahu kadabun, sedangkan dia tahu sang mudzakkir tersebut itu cerita, itu hadis, itu dalil bohong. Maka risikonya bahwa wahidul kadzibina, maka si mudzakkir tersebut, orang tersebut yang ngomong tadi, menyampaikan hadis palsu, dalil palsu, maka tergolong kepada orang-orang yang suka berbohong. Tergolong pada orang-orang yang kadzibin. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Wayan bagi ayatulal majlisi,
alla yatulul majlisi fayamilun nas lianau yadhabu bi yadhabu bi barokatil ilmi wayan bagilan sayogja Arab yenta orang adawa akan al majlis alantan ngadawakan majlis tempat dodok tempat ngaji fayamilun nas maka akeh angen-angen sapa manusia lianau maka satune ya yaitu majlis ya dhahabul barakatil ilmi iku bakal ngilangaken iya majlis barokatil ilmi ing barokahe ilmu. Naudzubillah. Ini pun satu nasihat ya namanya juga kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbih itu nasihat berupa mutiara-mutiara nasihat. Ghafilin itu yang lupa. Maka kita ngaji kitab Tanbihul Ghafilin menasehati orang-orang yang lupa ya pas sekali. Karena kita merasa kita adalah manusia yang notabene li'anal insan mahalul khotoya wa nisyan. Kita manusia itu fitrahnya suka salah dan suka lupa. Maka dengan hadirnya, dengan dikajinya kitab Tanbihul Ghafilin, mudah-mudahan kita bisa lebih semangat lagi, bisa lebih melawan lupa lagi, bisa memperbaiki hati kita, bisa memperbaiki kesombongan kita. Maka dengan hikmah diajinya kitab Tanbihul Ghafilin, mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wayan bagi Allah yatulul majlisi fayamilun nas. Seyogyanya, sebagusnya, sebaiknya ala yatulal majlis fayamilun nas. Jangan sekali-kali sering panjang ngobrol, sering begadang, sering ngobrol kepada orang yang sering punya angan-angan di luar nalar. Keinginannya luar biasa tinggi, tapi actionnya luar biasa tidak ada action. Seolah mimpi makan roti, buktinya makan singkong. Sekali lagi nasihat dari Al-Fakir Abu Lais Muhammad Nasar As-Samarqand. Seyogianya kita jangan lama-lama, jangan banyak nemenin. Terlalu banyak nemenin sampai CS kepada siapa? Orang yang tulul amal. Orang yang punya kemampuannya tinggi tapi prakteknya enggak tinggi. Punya keinginannya setinggi langit, keinginan doang. Tapi upaya ikhtiarnya tidak ada. Maka
ing dalem martelakaken tata kramane wong kang ngrungu. Garis miring wong kang ngaji, garis miring wong kang manut, wong kang nuturi. Qala al-faqih wis ngandi sapa al-faqih rahmatullahi taala. Moga ngrahmati Allah taala mahalur ya Allah yang bagi sayogya. Ayak balal mustami'u sayogya apa repiantah nerima. Al mustami'u sapa wong kang ngrungu ila wajhi zikri maring dadalan pitutur. Wa yastami'u minhu lan ngerungu minhu saking zikir bisohihil qalbi kalawan sohe kalawan hati kang bagus, kalawan hati kang sohe. Wala yastagilu bisai'in ghairi lan ora ketungkul ya si mustami' bisai'in kalawan sawiji-wiji ghairahu saliyane iya mudzakkir. Wajhal mudzakkir lain dikir tadi ayat iman. Kitabna subhanallah. Mudzakkir. Yang bagi qala al-faqih Imam al-Faqih Abu Lais Muhammad Nasr bin Muhammad As-Samarqand rahimahullahu taala menjelaskan, memberikan pituah lagi kepada kita yang bagi seyogya prayogo sebaiknya ayak biral mustami posisi mustami posisi orang yang sedang belajar ilmu itu ayak bala ila wajihil muzakkir harus menerima menghadap kepada wajahnya yang mengajarkan. Jangan pelungas pelingos delak deluk ya agak ngedeluk sedikit ya tata krama tidur. Piye ceritane ya. Kumaha kalau ngedeluk ya tidur. Jadi artinya harus serius. Bukan hanya sekedar menatap saja lama-lama, tapi maksud secara aglabiah di sini adalah serius. Konsen tentang apa yang diberikan oleh sang mudzakir, tentang apa yang diberikan oleh seorang guru, sang mustami harus fokus. Itu maksudnya. Harus mendengarkan dengan serius. Tidak akan fokus terkecuali bisohihil qalbi, hatinya harus tenang. Hatinya harus pas. Hatinya harus mantep, jangan sampai hatinya, badannya sedang ngaji, hatinya sedang ngapel ke pacarnya. Hatinya sedang ngaji, badannya sedang ngaji, hatinya sedang JJS, jalan-jalan sore. Ya maka nggak bakalan beres. Maka salah satunya syarat bagi mustami, bagi sang penerima ilmu adalah diterima dengan hati yang fokus, menerima keilmuannya dengan serius. Maka hikmah kemanfaatan ilmu tersebut maka akan bisa dirasakan oleh sang mustami. Wala yastagilu bisai'in, dan jangan berkonsentrasi bisai'in ghairi kepada perkara
selain ya ustadznya, selain mudzakirnya. Maka konsentrasinya harus full. Tidak boleh konsentrasi kepada yang lain. Contoh, ya zaman sekarang banyak matanya, badannya, wajahnya menghadap ke kiainya, ke sang mudzakir, itu tapi tangannya WA dan sebagainya banyak. Gitu. Jadi harus kalau memang sebuah kajian tersebut ingin terasa manfaatnya, maka sang mustami harus menerimanya dengan lapang dada, dengan fokus, dengan konsentrasi yang baik. 5, ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana 5 kedua barang ruya kang den riwayataken. Anin Nabi alaihi salam, saking Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu satune Kangjeng Nabi qala ikun nyarita Kangjeng Nabi qala lapad man sami'a masalatan wa hadisan fa fa'ala bidzalika fa innahu hayyun wa munajjiyun. Faman sami'a hadisan falam ya'mal bi fa innahu yukhlaqu. Nah, ini dalam hadis ini dijelaskan bagaimana cara keseriusan sang mustami, sang pendengar sewaktu mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan tausiah-tausiah. Maka apapun yang disampaikan oleh mudzakir akan berimbas kepada mustami yang mendengarkan. Mendengarkan atau tidaknya nanti akan terlihat dari sesudah mereka itu ngaji. Akan terlihat setelah itu. Maka akan terpraktekkan setelah mereka ngaji. Maka seyaktinya bagus-bagusnya sebuah ilmu setelah didengar itu langsung dipakai. Itu predikatnya number 1. Nomor 1 predikatnya untuk kita. Tahu kita dengan keilmuan ngaji langsung kita dipraktekkan terhadap amaliyah ibadah kita, maka ranking kita akan menjadi nomor 1. Rating kita naik nomor 1. Kata hadis di sini menjelaskan man sami'a masalatan wa hadisan. Ada seseorang yang mendengarkan satu masalah, satu riwayat, satu hadis, fa fa'ala bidzalika. Karena memang mustami ini serius mendengarkannya, serius ngajinya, maka fa fa'ala bidzalika. Setelah mendengarkan masalah tersebut, menjelaskan tausiah, mendengarkan tausiah tersebut, mendengarkan tauladan tersebut, hadis-hadis tersebut, setelah mendengarkan langsung diimplementasikan, dipraktekkan kepada amaliyah ibadahnya, fa fa'ala bidzalika fa inna hayyun wa munjiyun, maka predikatnya si orang tadi adalah orang yang bisa mengamalkan ilmunya dan predikatnya number 1, maka insya Allah orang tersebut tergolong orang yang selamat. Baik di dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya, lawan kata dari tadi waman sami'a hadisan falam ya'mal bi fa innahu yukhlaqu. Siapa orang yang begitu ngajinya tidak serius, begitu ngajinya ya tidak fokus, badannya doang yang ada ngejogrok, tapi hatinya kagak ada. Hatinya lagi JJS, jalan-jalan sore, jalan-jalan santai. Hatinya lagi ke mall, hatinya lagi masak, hatinya lagi wah segala macam. Badannya ngaji, hatinya tidak fokus. Maka apa efeknya? Begitu mendengarkan sebuah hadis Nabi, mendapatkan satu keilmuan, maka ilmu tersebut falam ya'mal bihi fa innahu yukhlaq, maka ilmu tersebut tidak ada timbal baliknya kepada perubahan dirinya. Maka ilmu yang baru datang tersebut, nasihat yang baru datang tersebut, maka tidak ada perubahan bagi dirinya. Maka
dalam kajian keilmuan harus dituntut kesolehannya sesuai dengan syaratnya. Mencari ilmu itu ada 6. Ya, pertama salah satunya aja. Pertama memang gurunya harus pintar, harus soleh. Si mustami'nya juga datangnya belajarnya dengan keadaan kosong, dalam keadaan bodoh. Belajarnya serius gitu, dan belajarnya harus lama. Dalam sekarang memang kalau informasi yang instan banyak. Tapi untuk menjamin keberkahan ya mungkin pendapat saya tidak bisa seinstan itu. Harus memerlukan karomah dan majiyah seorang guru yang kita pelajari. Syarat berikutnya gurunya harus mahir, harus ahli, harus soleh tadi. Yang berikutnya gurunya harus sudah tua. Ya tua ilmunya, tua usianya, tua kelakuannya. Bisa dikatakan guru. Sebuah kaedah guru bisa digugu, kelakuannya bisa ditiru omongannya, maka timbullah sebuah guru. Bahasa Arabnya adalah ustadz, bahasa kiainya adalah bahasa kitanya kiai, mama, abuya dan sebagainya. Itulah salah satu syarat kalau memang kita ingin keilmuan kita itu bertambah. Kadang-kadang memang ngajinya kita rajin. Mohon maaf dengan sangat, biasanya ini ibu-ibu sosialita di sana. Ngajinya dari Sabtu, dari Senin nyambung ke Minggu. Tapi prakteknya ya mohon maaf dengan sangat gitu-gitu aja. Apa yang dirasakan itu bukan pinter kajian agamanya, tapi pinter nyari duitnya. Dimanapun uang suami ditaruh pasti ketahuan sama istrinya. Karena kepintarannya, pintar nyari duit saja. Maka sekali lagi menasehat kepada istri-istri sosialita, kepada ibu-ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, kalau ngaji sekali lagi harus dengan serius. Karena kalau bicara ibu-ibu ya saya bukan sekedar katanya. Di rumah saya ada majelis talim ibu-ibu. Saya suka ngajar di sana. Mohon maaf, Tarusan Binikmah. Apa yang dirasakan begitu kita seorang kiai, seorang pengajar assalamualaikum membuka materi kitab, maka ibu-ibu assalamualaikum ngobrol sampai selesai dengan kawannya. Subhanallah, itulah fenomena yang dialami dengan ibu-ibu kita. Makanya efeknya keilmuan tersebut mohon maaf tidak akan dirasakan. Tidak akan dirasakan karena apa? Dalam pencarian ilmunya, adab mencari ilmunya, kita kadang-kadang tidak dipakai. Ya gimana mau manfaat ilmu kita, guru kita setelah ngajarin kita ya diomongin. Goblok sih eta cenah. Ustaz-ustaz jing talal. Itu banyak. Cerita naudzubillahi min dzalik. Guru kita yang habis kita ngomongin kita gosipin naudzubillahi min dzalik. Makanya sekali lagi sebuah keilmuan melalui kitab Tanbihul Ghafilin ini, yuk kita sedikit demi sedikit perbaiki, sedikit demi sedikit kita benahi. Kalau seandainya kita memang tidak merubah diri kita dengan segala keilmuan dan upaya dan ikhtiar kita, maka niscaya kehidupan kita sampai akhirat kita pun nanti tidak akan berubah. Maka yang merubah kehidupan ini, merubah ilmu ini, merubah akhlak ini adalah kita pribadi melalui kajian-kajian keilmuan yang bisa kita pelajari dari guru-guru kita tercinta. Maka sekali lagi, kalau seandainya ilmu kita ingin manfaat, ilmu di badan kita ada terasa manfaatnya, terutama bagi pribadi kita, keluarga kita, bahkan untuk khalayak umat kita, maka sekali lagi tolong pelajari tata krama mencari keilmuannya. Mungkin sekarang sudah jarang orang ngaji ta'limul muta'alim. Sekarang sudah jarang orang ngaji Tanbihul Ghafilin. Nyok, di puasa kali ini, di kesempatan
kajian Ramadan kali ini, yuk kita bareng-bareng kita perbaiki mumpung ini bulan-bulan berkah. Ini bulan-bulan magfirah, bulan-bulan rahmat, bulan 1000 bulan, bulan yang paling terpilih karena di bulan Ramadan inilah diturunkannya ayat suci Al-Quran dan sebentar lagi akan kita peringati hari Nuzulul Quran, malam Nuzulul Quran, tanggal malam 17 Ramadan. Sebentar lagi, ini sekarang sudah tanggal 13 berapa Kang Pohon? Nah, sudah bentar lagi kunutan kalau orang kampung. Makanya sekali dengan kajian ini mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi pribadi saya. Juga umumnya buat rekan-rekan sekalian, rekan media Facebook dan lain-lain, rekan-rekan, kawan-kawan senior, kawan-kawan junior, kawan-kawan sebaya di seluruh jajaran DPW PKB Banten. Kita perbaiki dimulai dari diri kita. Kita perbaiki dari dimulai diri kita. Maka insya Allah sekitar kita akan baik secara otomatis. Sekian dan demikian. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Benarnya pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahnya pasti dari kebodohan saya pribadi. Sekian dan demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratu Susan Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khusus Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila baqiyati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar wa lil baqi wa lil mala wa li badrin wa li uhud wa li subaikatin radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa la tadruna nabi abina sayyidina adam wa ummina sayyidatina wa man tanazala bainahuma wa la tadruna nabi Allahu wa bin magana bula basa alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratil jamil anbiya'il mursalin wa syuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin wal awliya'il mukhlisin wa masyayikh turuq ajma'in wal qura'il mutajahidin. Wa ila hadratil ususan waliyallahi qutbun nuqaba ila hadratil wali qutbun nujaba. Wa ila hadratil waliyallahi qutbil abdal wa ila hadratil waliyallahi qutbil afrad. Wa la wali qad wali qad bil awrad la drat wali qad bil akhir la drat wali qad bil imra la drat wali qad bil malamatiyah wa ila drat wali qad bil rijal wa ila drat wali qad bil qasrat wali qad bil imamin wa ila drat wali qad bil jil qad bil aqdam ala wali walidayna wa jamil muslimin wal muslimin wal alayhi min alamat. Wa ila hadratil jami'a awliya ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bariha syarqiha wa gharbiha saliha wa jibaliha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratil ususan silsilatil qadiriyah wa naqsabaniyah wa syadiliyah. Wa ila hadratil ususan sultan wa nasr wa ila hadratil qutb rabbil arifin samad sayyid qadir jalanil baghdadi
Bila hadrati khususan Bahuna Naksana Tasya Bahasan Ali Saudiri radhiyallahu ta'ala anhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala hadrati khususan Sultan Maulana Hasanuddin Banten Ibnu Syekh Said Syarif Hidayatullah Cirebon Gunung Jati Ibnu Syekh Said Syarif Abdullah Ibnu Syekh Said Syarif Ali Nurullah Ibnu Syekh Said Syarif Ali Jamaluddin Husain Al-Kabir Suli maafun asal bi karamati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati khususan ulama ya mukhasis nahdlatul ulama wa mukhasisi pada kebangkitan PKB khususan masing-masing. Belajar itu khususan jami arwahi ahli kubur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La tad'u baina ummahatina wa jadina wa jadatina وأخنا وأخاتنا وخيرنا وخالاتنا وأجلنا وجلاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى حضرة خصوصا جميع أهل القبور من حضر في هذا المقام جميع أهل القبور المحفلة المباركة وإلى حضرة نسألك يا الله جميع أهل القبور أجمعين وإلى نسألك يا الله غفر لهم ذنوبهم وستر عيوبهم ونسألك يا الله لنا سلام والعافية والبركة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم معنى قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا محمود محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة لكن علينا وعلينا موت وسيد إن شاء الله تعالى بنا لا يدرك لو جاء الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيت الكرام نسألك يا الله هداية بليغة نجاة ثابتة حضرة جميع أهل القبور أجمعين ونسألك يا الله السلام والعافية والبركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم ورد على كل صحابة رسول الله أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير
وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعث مقام المحمود المحمود يغبط في الأولون والآخرون يا حفيظ لا ينسى ويا من نعمته لا توصى يا من له الأسماء الحسنى يوفدنا وأهلنا ومالنا وعشيرتنا وأولادنا وأحبابنا بما فضنا به ذكر فإنك قد وقرأت في كتابك المنزل على نبيك المرسل إنك نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم فالله خير حافظا وارحم الراحمين له معقبة من بين ومن خلفه يحفظون من أمر الله إنك نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مريض وحفظا من ذلك قال التقدير العزيز العليم إن كل نفس لما عليها حافظ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد الغفور الودود ذو العرش المجيد يا سميع قريب يا مجيب يا شريق لجميع حاجاتنا بالبركة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا على كل حال اللهم اغننا بالعلم وزينا بالاكرم والتقوى وجمعنا بالعافيه اللهم اجعلنا واجعل اولادنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعل وياهم من اهل الزيغ انك على كل شيء قدير اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهسونا وتميم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا يا الله مغسل مقاصدنا وبارك لنا في الخير يسر لنا ما أراد لقلوبنا وأبداننا وسلامة العافية في دين ودنيا كلنا سيبا في سفرنا حاضرنا وخليفة في أهلنا ومالنا واتمسر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 وهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.